Desain manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman, pada video kali ini saya mau membahas tema judulnya dilema antara rendah hati dan memamerkan kepemilikan. Apa nih kok dilema antara rendah hati dan memamerkan kepemilikan? Bukannya jelas dong. Kenapa bingung dilema? Ya kita harusnya milih rendah hati, gitu kan? Secara idealnya gitu. Tetapi gini, saya mau cerita beberapa kasus atau satu atau dua kasus sehingga Anda mengerti kenapa saya mengangkat ini. Jadi saya kan membuat video seperti ini kan tidak hanya di platform ini ya. Juga ada di platform sebelah. Sebelum saya di platform ini pun di platform yang dulu. Yang sudah tidak saya lakukan lagi. Nah, ketika saya membuat video itu, kadang saya tampilan seadanya ya, kadang saya belum mandi. Ya, kemudian saya mengenakan kacamata yang asal aja, hanya sebagai aksesoris untuk membedakan bahwa hari ini dengan hari kemarin saya beda tampilan dan sebagainya. Ya, saya nggak mikir jauh-jauh, yang penting itu, variasi. Tetapi beberapa kali ada orang komentar misalnya, alah kamu ngomong kesuksesan kacamata murah. Ada yang komen begitu. Alah kamu apaan tuh? Waktu itu saya bikin video sambil pegang HP Xiaomi atau Oppo gitu loh. Ngomong-ngomong keberhasilan, HP-nya masih Oppo, HP-nya masih Xiaomi. Jadi di sini ada satu hal yang agak dilema menurut saya, terutama di Indonesia. Idealnya kita rendah hati, tetapi ketika kita menyampaikan sesuatu, seringkali orang itu memilih-milih dalam memperhatikan dan menerima dan mendengarkan omongan orang. Misalnya nih, orang ini ngomong tentang kesuksesan. Sebelum gue dengerin, gue lihat dulu HP-nya apa, bajunya apa, kacamatanya kira-kira harganya berapa, mobilnya apa, rumahnya kelihatannya seperti apa, rumahnya kumuh atau tidak, bajunya bermerek atau tidak. Anda boleh menolak fakta ini, tetapi ini adalah kenyataannya. Ketika saya berbicara di depan orang, lalu saya sambil, oke teman-teman, saya buka contekan dulu, lalu kelihatan di sini kameranya ada 3 lubang kameranya. iPhone 12 Pro Max. Harganya itu sekitar 20 jutaan. Langsung, ya gimana Pak? Baiknya gimana Pak? Jadi sebetulnya ya, inilah yang menjelaskan kenapa channel-channel yang isinya adalah orang-orang yang flexing ya, menunjukkan kekayaannya, menunjukkan saldonya, menunjukkan dia tabungannya berapa, itu akan banyak ditonton, akan banyak dikagumi, omongannya akan didengarkan. Dibandingkan saya ini yang tampilannya begini. Sama-sama ngomong bahwa teman-teman hidup itu perlu mengubah mindset. Tapi ketika antara saya ngomong begitu, di belakang saya mobil Ferrari dengan di belakang saya mobil Cina, itu respect orang beda. Ini adalah sebuah dilema karena dalam hukum bawah sadar, salah satu syarat supaya kata-kata kita mempunyai efek kepada audiens adalah
dengan kita mendapatkan otoritas. Otoritas itu kita dianggap lebih oleh orang lain. Itu yang membuat kita mau mendengarkan. Seperti air itu bisa mengalir ketika satu tempat itu ditinggikan. Maka dia bisa ngalir. Kalau setara, ya, menggenang. Oke, ini kita nggak bicara sungai ya. Kita nggak bicara sungai. Nah, jadi ini adalah satu fakta yang menyebabkan pengennya sih kita tuh rendah hati, tetapi orang lain kadang membutuhkan pamer. Contoh, nggak harus pamer harta. Saya nulis buku kan tebel tuh, 588 halaman, kemudian 818 halaman. Itu kadang kalau pas saya lagi training di pemerintahan, di situ isinya orang-orang yang mungkin S2, S3. Kadang sikap mereka kelihatan meremehkan saya. Anak kemarin sore saya lulusan luar negeri gitu. Kita harus memamerkan sesuatu supaya mereka mau menerima apa yang kita sampaikan. Akhirnya secara halus saya berikan sinyal kepada mereka bahwa gue layak didengerin. Saya taruh buku saya itu yang tebel-tebel itu taruh di depan. Lalu saya bilang, Bapak Ibu bisa cek di buku saya. Ini buku saya yang ke-5, tebalnya 888 halaman. Itu juga pamer. Saya sebetulnya bikin video di sini itu kan sebenarnya untuk menghindari pamer. Ya. Jadi kesannya ya hanya ruangan biasa gitu loh. Kalau saya syuting di studio atas, itu di belakang itu ratusan buku. Itu pamer. Ketika saya ngomong di situ, saya akan terlihat lebih pinter di mata Anda. Keren nih buku-bukunya ya, ada yang bahasa Inggris, ada otaknya cerdas. Saya ngomong di sana, di studio saya satunya itu akan lebih didengarkan orang sebetulnya dibanding di sini. Makanya sebetulnya idealita itu kadang tuh tidak berlaku. Anda harus mengakui itu. Jadi akhirnya bagaimana? Ya kita harus mengikuti cara mainnya. Tetapi yang membedakan adalah nawa itu saya memamerkan ini hanya supaya saya bisa punya kekuatan untuk mempengaruhi dia. Karena pamer yang punya niatan seperti itu punya tujuan yang lebih tinggi. Nah, kebanyakan orang ada yang pamernya itu sebetulnya hanya ingin mendapatkan pengakuan. Gue biar diakui begini, gue biar diakui gini. Tidak ada tujuan yang lain. Saya pernah mengisi sebuah training, di situ boleh dibilang saya melihat sepatu yang digunakan di ruangan itu. Ya. Itu paling murah-murahnya itu 1 juta di ruangan itu, peserta training itu. Kalau saya pakainya sepatu harga 300.000 gitu bisa kebanting. Makanya akhirnya saya punya sepatu juga yang harganya mahal. Lalu saya punya jam harga 5 juta, kalau audiensnya di situ pakainya Richard Mills apa tuh, yang jam harganya miliaran itu kebanting juga. Apa sih ngomong-ngomong tentang uang ini orang lebih kaya gue. Susah. Makanya saya bisa memahami Bang Hotman Paris, dia pakai apa tuh diamond di sini, cincinnya gede-gede. Kalau dalam perspektif saya dia bukan pamer dalam rangka yang jelek, dia ingin menunjukkan otoritas dia. Gue itu pengacara yang layak untuk disewa, layak untuk lu dengarkan. Paham ya? Jadi Anda mungkin secara ideal menyukai orang rendah hati, tetapi bawah sadar Anda sebetulnya lebih menerima ilmu dari orang yang memamerkan sesuatu. Entah kesaktiannya, memamerkan ilmunya, memamerkan ijazahnya, memamerkan kekayaannya atau apapun. Jadi sebetulnya ini dilema. Maka jalan tengahnya, jika dibutuhkan, maka pamerlah dengan tujuan yang lebih tinggi, niatan yang lebih mulia. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.